Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Aplikasi penggunaan turunan atau diferensial. Jika Y sama dengan Fx masih dalam bentuk kurva. Nah, jika diturunkan sekali menjadi turunan pertama, yaitu Y aksen sama dengan F aksen, ini nanti bisa digunakan untuk mencari gradien. Gradien adalah kemiringan yang biasanya dilambangkan dengan M. Nah, gradien bisa dicari dengan Y aksen di titik X1. Kemudian kita juga bisa mencari fungsi naik jika Y aksennya lebih dari 0. Fungsi turun Y aksennya kurang dari 0. Nah, jika mencari titik stasioner, fungsi stasioner Y-nya sama dengan 0. Y aksen maksudnya turunan pertama sama dengan 0. Kemudian turunan pertama juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan. Kecepatan asalnya adalah dari turunan fungsi jarak. Kemudian percepatan. Percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak. Nah, untuk turunan kedua atau Y double aksen sama dengan F double aksen X, ini untuk uji jenis nilai maksimum minimum. Nah, X itu termasuk nilai maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Dan X itu termasuk nilai minimum jika turunan keduanya lebih dari 0. Dan X itu merupakan titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Jadi turunan kedua ini adalah untuk uji jenis titik stasioner. Nilai ekstrim atau nilai maksimum minimum. Nah, berarti nanti kita akan menyelidiki dari titik stasionernya. Nah, sekarang kita coba contoh yang berikut. Diketahui dua bilangan X dan Y berjumlah 24. Hasil kali maksimum kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, jika soal cerita ini kita modelkan dalam bentuk matematika, maka gitu ya. Dua bilangan X dan Y berjumlah 24, berarti bisa kita tulis X ditambah Y sama dengan 24. Nah, kita disuruh mencari dari nilai maksimum perkaliannya, berarti dari X kali Y. Nah, karena ini nanti kita arahkan ke titik stasioner yang mana turunannya 0, maka fungsi ini kita jadikan satu variabel. Jadi di sini jika X plus Y sama dengan 24, maka Y-nya sama dengan 24 dikurangi dengan X. Nah, kita boleh membuat Y sama dengan, boleh membuat X sama dengan gitu ya. Nah, pada akhirnya nanti kita substitusi ke persamaan yang ingin kita maksimumkan. Berarti yang X tetap kita tulis X ya, kemudian Y-nya diganti dengan 24 min X. Nah, sekarang kalau kita lihat fungsinya yang ini menjadi fungsi dalam bentuk variabel X, maka kita kasih nama saja dengan Fx. Berarti kalau begitu Fx-nya sama dengan, kita kalikan distributif 24x, X kali min X berarti min X kuadrat. Nah, sekarang kita sudah punya fungsi Fx. Kita mau mencari titik stasionernya. Berarti sini titik stasioner. Syaratnya titik stasioner apa? F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0 berarti turunan dari Fx ya. Turunan dari 24x berarti 24. Turunan dari min X kuadrat berarti min 2x sama dengan 0. Berarti 24-nya sama dengan 2x. Min 2x kita pindah ke sana jadi positif. Berarti X-nya sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah,
Kita kan disuruh mencari titik maksimum nih. Kebetulan di sini titiknya cuma 1. Seandainya kita mau menguji. Nah, kalau kita mau menguji titik stasioner, maka kita gunakan turunan kedua. Turunan keduanya berapa? Tadi turunan pertamanya adalah 24 min 2x, maka turunan keduanya dari turunan pertama kita turunkan lagi. Turunannya 24 berarti 0, turunannya min 2x adalah min 2. Jadi kalau 12 kita uji di sini ya. F turunan kedua dari 12. Nah, karena di sini fungsinya konstan, maka F double aksen 12-nya juga min 2. Nah, jika nilainya negatif, maka 12 pembentuk nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya kita masukkan ke fungsi fx. Ingat, turunan pertama untuk mencari titik stasioner, turunan kedua untuk uji titik stasioner. Kalau kita mau mencari nilainya, berarti kita masukkan ke fx. Fx tadi 24x min x kuadrat. Berarti kalau begitu F12-nya sama dengan 24 kali 12 dikurangi 12 kuadrat. Berarti nanti hasilnya adalah 144. Nah, itu tadi kalau kita gunakan konsep titik stasioner. Nah, sekarang di sini juga ada cara cepatnya. Nah, selanjutnya kita belajar cara cepatnya ya. Jadi cara cepatnya di sini. Tadi diketahui penjumlahan X plus Y sama dengan 24. Yang ditanyakan adalah perkaliannya, XY maksimumnya berapa. Nah, caranya adalah kalau di sini kita mau mencari nilai X gitu ya. Mau mencari nilai X berarti X sama dengan pangkatnya di sini berapa? 1. Berarti sini 1 per pangkatnya Y berapa? 1. Berarti pangkat totalnya adalah 2, berarti 1 per 2 dikalikan sama ini 12-nya. Nah, berarti hasilnya setengah kali 12 berapa? Yaitu, setengah kali 24 ya. Setengah kali 24, setengah kali 24 berarti di sini 12. Ingat, satunya tadi dari mana? Satunya yaitu dari pangkat X. X yang kita cari tadi. Kemudian, 2-nya dari mana? Y-nya adalah dari pangkat total. 24-nya dari sama dengan ini, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kalau mau mencari Y, pangkatnya Y berapa di sini? Yaitu pangkat 1. 1, kemudian pangkat totalnya 2, sama ya, dikalikan sama 24, berarti di sini 12. Berarti kalau begitu, kita mau mencari XY-nya, X kali Y-nya, berarti 12 kali 12 berarti hasilnya 144. Nah, sama dengan ini tadi. Lebih cepat kan? Gitu. Terserah kalian maunya yang mana. Asalkan kita harus ngerti konsepnya dulu ya. Nah, kemudian soal yang nomor 2. Karena tadi kita sudah belajar secara konsep, sekarang kita belajar tentang cara cepatnya. Di sini ada diketahui dua buah bilangan X dan Y berjumlah 24. Berarti di sini X ditambah Y sama dengan 24. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari X kuadrat Y. Nah, berarti caranya tadi dari mana? Kalau di sini X, kita juga membuatnya X. Pangkatnya X berapa? Ya, pangkatnya X di sini adalah 2. Per pangkat totalnya berapa? Nah, di sini kalau nggak dituliskan pangkat berapa? 1. Berarti pangkat totalnya 2 ditambah 1 berarti 3. Kali berapa? Kali ini ya, kali 24. Berarti di sini 24 dibagi 3, 24 dibagi 3 itu 8. 8 dikali 2, 16. Nah, karena yang ditanyakan adalah dicapai pada saat X berapa, berarti cukup kita mencari nilai X-nya saja. Saya ingatkan lagi, kalau 2-nya tadi dari mana? 2-nya adalah dari pangkatnya X.
3 adalah dari pangkat total gitu ya, dari pangkat total 24 asalnya dari sini tadi. Oke, kita coba cara selanjutnya. Bila 2x plus 3y sama dengan 12, maka nilai maksimum dari 4xy adalah titik-titik. Jika tadi yang diketahui adalah penjumlahan x ditambah y saja, kita menuliskan x. Tapi di sini kita ketemu dengan 2x plus 3y. Kalau di sini 2x, maka di bawah kita juga nuliskan dengan 2x. Nah, ingat 2x setelah itu pangkatnya x berapa di sini? 1 ya, per pangkat totalnya. Kalau nggak dituliskan berarti x-nya pangkat 1, y-nya juga pangkat 1. Berarti di sini jadi pangkat 2. Kemudian dikalikan sama 12. Berarti 2x ya. Setengah kali 12, 6. Berarti x-nya sama dengan 6 dibagi 2 berarti 3. Sekarang kita mau mencari 3y. Ya, karena di sini ada 3y. Kita buatnya di sini juga 3y. 3y, pangkatnya y berapa di sini? 1 per pangkat totalnya tadi ya. X-nya pangkat 1, y-nya pangkat 1, berarti totalnya pangkat 2. Dikalikan sama 12. Berarti 3y sama dengan 6. Y-nya berarti sama dengan 6 per 3 berarti 2. Nah, kita mau mencari nilai maksimum dari 4xy. Berarti 4, x-nya 3, y-nya 2. Berarti di sini 4 kali 3, 12. 12 kali 2 berarti 24. Nah, berarti hasilnya adalah 24. Satu lagi. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sisi siku-siku berukuran 6 cm dan 10 cm. Jika di dalamnya dibuat persegi panjang, luas maksimum persegi panjang yang dibuat adalah titik-titik centimeter persegi. Nah, kalau saya gambarkan di sini ya, di sini tadi segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kemudian siku-sikunya berukuran 6 cm dan 10 cm. Di dalamnya dibuat persegi. Nah, luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat. Kalau ini kita hubungkan dengan koordinat kartesius gitu ya. Nah, ini saya gambarkan di koordinat kartesius. Berarti ini sumbu X, yang sini adalah sumbu Y. Di dalamnya ada garisnya. Ginilah. Kemudian, nah kalau di sini kok 6 cm berarti pada koordinat sumbu X memotong di sumbu X di titik X sama dengan 6, yang di sini di titik X sama dengan 10. Atau biar di sini nggak tumpuk-tumpuk ya, saya gambarkan di sini biar kelihatan lebih rapi. Dari sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y, di dalamnya ada persegi panjangnya. Kemudian ini tadi X-nya sama dengan 6, yang di sini 10. Nah, cara membentuk persamaan garis jika memotong sumbu X di titik 6 dan memotong sumbu Y di titik 10. Maka persamaan garisnya adalah 10 yang asalnya pada sumbu Y sekarang ikut variabel X. Berarti 10X ditambah 6 yang semulanya pada sumbu X sekarang menjadi koefisiennya Y. Berarti 6Y sama dengan 10 kali 6. Berarti 10X ditambah 6Y sama dengan 60. Nah, kita ketemu bentuk penjumlahan ya seperti tadi. Yang diinginkan adalah luas dari persegi panjang. Nah, persegi panjang kita kan nggak tahu sisinya. Berarti ini kita ambil titik sembarang. Ya, di sini X, yang sini Y. Berarti luas persegi panjang kali lebar, maka di sini luasnya adalah X kali Y. Jika kita gunakan cara yang tadi, maka kita mencari X-nya dulu ya. Kalau mau mencari X-nya berarti di sini ada 10X. Pangkatnya X berapa? 1. Pangkat totalnya berarti 1 tambah 1 ya. Berarti di sini 2 kali, nah ini kali 60. Berarti di sini 10X sama dengan berapa ini? 60 dibagi 2 yaitu 30. Berarti X-nya sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3. Kemudian mencari Y-nya. Mencari Y-nya karena di sini 6Y, kita nulisnya di sini 6Y. 6Y sama dengan 1 per 2. 1 dari
dari pangkatnya Y, 2 dari pangkat totalnya. 1/2 kali 60. Berarti 6Y sama dengan 30. Y-nya berarti sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Itu tadi. Berarti kita mencari luas XY-nya. X-nya adalah 3, Y-nya adalah 5, yaitu 15. Nah, di sini ada cara yang sangat mudah sekali. Ini tadi caranya sudah cepat ya, tapi ada cara yang lebih cepat lagi. Caranya begini. Jika di sini kita bertemu dengan segitiga. Nah, segitiga tersebut di dalamnya terdapat persegi panjang. Kita mau mencari luas persegi panjang maksimum. Misalkan di sini adalah sepanjang A sisinya ya. Yang ini sepanjang B, maka luasnya segitiga nanti adalah luasnya nanti adalah setengah A dikalikan dengan setengah B. Nah, sekarang kita coba yang tadi ya. Luas sama dengan setengah A kali setengah B. Di sini kan 6 ya, berarti X-nya kita dapat 3. Di sini 10, berarti Y-nya dapat 5. Nah, kita cocokkan dengan tadi ya. Apakah sama? Iya. X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu 5. 3 tadi dari mana? Dari setengahnya 6. 5 dari mana? Dari setengahnya 10. Maka luasnya adalah 3 kali 5, 15. Atau mau dimasukkan setengah A tadi ya, setengah kali 6 dan setengah kali 10 juga boleh. Jadi luasnya ini tadi asalnya dari setengah kali 6 dan setengah kali 10. Oke, sekian dulu. Semoga 4 video bisa menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.